Jangan lupa subscribe ya, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Nah, kali ini kita akan membahas tentang KD 31. Kalian sudah tulis kompetensi dasar ini di pertemuan pertama kita ya, karena saya sudah sampaikan kompetensi dasar yang harus kalian pelajari. Oke, untuk KD 31 yaitu saya bacakan dulu ya. Silahkan lihat di atas, yaitu menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Jadi silakan di atas lihat, menjelaskan dan menentukan limit fungsi trigonometri. Ya. Jadi materinya itu adalah limit fungsi trigonometri. Kalian kan sudah mempelajari limit ya di kelas 11. Tolong diingat kembali sifat-sifat yang berlaku di limit fungsi yang kalian pelajari kelas 11, yaitu pada limit fungsi aljabar. Nah, namun karena ini limit fungsi trigonometri berarti ada perbedaannya ya. Jadi ada perbedaannya. Oke, jadi adapun sifat-sifat limit fungsi trigonometri bisa kalian lihat di buku paket masing-masing, di Google, di YouTube dan sebagainya, banyak ya yang menjelaskan bagaimana pembuktian, bagaimana menemukan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, secara lengkap saya akan jelaskan beberapa sifat limit fungsi trigonometri seperti berikut. Oke, jadi adapun teorema dasar untuk limit fungsi trigonometri yaitu limit x menuju 0 sin x per x sama dengan limit x menuju 0 x per sin x itu sama dengan 1. Begitu juga sebaliknya bisa dilihat ya. Tapi hati-hati untuk cos, yang berlaku untuk cos hanya limit x menuju 0 1 kurang cos x per x sama dengan 0. Dia bukan seperti sin x per x. Jadi dia tidak ada sifat cos x per x itu sama dengan 0, tidak ada ya. Yang ada 1 kurang cos x per x sama dengan 0. Tidak ada bahwa cos x per x sama dengan 1, tidak ada ya. Tidak ada sifat itu. Yang berlaku sifat-sifat itu hanya pada sin dan tan. Nah, bagaimana kita bisa menggunakan rumus ini di dalam soal dan bagaimana mengembangkan rumus cepatnya? Nah, silahkan lihat contoh berikut. Oke, sekarang kita masuk contoh soal. Nah, di sini Ibu akan memberikan 4 contoh soal. Jadi soal ini sebenarnya soal yang masih sangat bentuk dasar ya, sangat dasar ya, karena saya melalui soal ini saya ingin memperkenalkan kepada kalian sifat-sifat dari limit fungsi trigonometri ya. Nah, kita mulai dari yang pertama ya. Yang pertama saya punya soal di sini, limit x menuju 0 2x per sin 5x itu sama dengan limit x menuju 0 2x per sin 5x. Nah, kita begini ya, saya istilahkan begini. Kita harus cari temannya yang punya trigon. Nah, trigonnya di sini, fungsi trigonnya kan sini ya. Nah, di sini yang perlu dicarikan teman itu adalah 5x. Gimana caranya? Caranya yaitu kita cari atau kita kalikan dengan yang sejenisnya ini. 5x berarti kita kalikan dengan 5x per 5x. Kemudian lanjut lagi, limit x menuju 0 Nah, kita kan ini ya sudah mengalihkan dengan temannya, kita tukarkan ini dengan ini supaya dia ketemu sama temannya gitu ya. Nah, tuh kita tukarkan limit 5x
per sin 5x itu kan ini sudah bertukar ya. 2x dengan 5x bertukar ya. Berarti 2x 5x-nya ke sini, 2x-nya berpindah. Jadinya 2x per 5x. Nah, hasilnya itu adalah, nah ini kan bisa kita coret ya, atau kita kasih ke depan dulu. Ini 2x tinggal 2 per 5. Kita kasih ke depan saja. Limit x menuju 0, 5x per sin 5x. Gitu ya. Nah, karena sudah sama. Tadi kan kalau limit x per sin x itu sifatnya kan sama dengan 1 ya. Kalau sudah sama itu hasilnya sama dengan 1. Jadi ingat, kalau ini sama ininya, trigonnya sama yang di atasnya itu sama dengan 1 sesuai sifat tadi. Berarti ini sama dengan 2 per 5 dikali ini hasilnya adalah 1. Berarti 2 per 5. Oke, kita lanjut lagi untuk soal yang kedua. Saya salin dulu soalnya. Di sini kita punya soal. Nah, trigonometrinya di bagian bilang nih. Tan 3x per 4x sama dengan, oke, saya pindahkan dulu supaya kalian fokus. Nah, fungsi trigonnya ini ada di pembilang. Nah, kita fokusnya di 3x. Berarti kalau kita mau selesaikan sama dengan limit x menuju 0 tan 3x per 4x, kita carikan teman ini 3x-nya. Berarti kita kali dengan 3x per 3x sama dengan limit x menuju 0. Nah, supaya sama, yang dengan sini kita tukar tempat ini dengan ini ya. Jadinya tan 3x per 3x sama dengan dikali 3x per 4x. Itu x-nya kita bisa coret, lalu kita kasih ke depan saja. Hasilnya 3 per 4 limit x menuju 0 tan 3x per 3x. Lagi-lagi karena sudah sama, kita sudah bisa ganti 3 per 4 ini kita bisa ganti dengan 1 sesuai sifat ya, sama dengan 3 per 4. Gampang kan? Nah, kita lihat lagi soal berikutnya ya. Tadi ada soal limit x menuju 0 sin 2x per sin 8x. Nah, agak beda nih dengan yang tadi. Trigonnya ada 2, pembilang di penyebut juga ada. Nah, karena ada 2 berarti kita mengalihkan 2 kali juga. Hasilnya limit x menuju 0 sin 2x per sin 8x. Kita kali nih. Ini 2x ya. Kita cari dulu ke temannya ini ya. Dengan kalikan 2x per 2x. Kenapa harus kali 2x per 2x? Kan ini kan kalau kita bagikan kembali ke 1. Jadi nggak apa-apa. Apa-apa dikali karena pembilang dan penyebut kan sama ya. Jadi kalau dikali itu harus sama. Makanya 2x bawahnya juga harus 2x ya. Nah, sudah kita kali dengan sekawannya yang di atas. Nah, sekarang kita kali sekawannya yang 8x. Berarti kita kali di sini 8x per 8x. Hasilnya adalah limit x menuju 0. Nah, kita carikan teman dulu yang ini di atas. Hasilnya sin 2x. Saya ketemukan dengan ini ya, pasangkan dengan ini ya. Jadi ini per 2x. Nah, ini yang ini saya temankan juga dengan ini.
Jadi saya tulis 8x per sin 8x. Nah, sisa yang mana? 2x dengan 8x. Kita bisa kasih ke depan. 2x per 8x kita kasih ke depan menjadi 2/8, atau bisa kalian kecilkan langsung ya, 1/4 ya. Tidak apa-apa, ini kita 2x per 2x 8x per sin 8x. Hasilnya ini kita bisa tambahkan limit ya. Ini sifat limit perkalian bisa begitu ya. Hasilnya 2/8 dikali 1 hasilnya 2/8. Mudah kan? Nah, ada cara cepatnya. Ingat tadi ya, ada sifat limit sin AX per BX itu sama dengan A per B. Begitu juga kalau sebaliknya. AX per sin BX itu juga A per B. Dan seterusnya ya. Kita lihat saja kalau trigonnya ya. Limit fungsi trigonometrinya, kita lihat saja angkanya. Nah, kita kembali dari soal yang pertama tadi. Soalnya itu tadi 2/5. 2/5 cara cepatnya kalau kita gunakan sifat A yang menggunakan A per B ya. Berarti ini kita tinggal ambil ini angkanya 2 dibagi 5, 2/5. Mudah kan ini cara cepatnya. Jadi kita gitu ya. Coba kita lihat, betul nggak cara cepatnya dengan cara yang manualnya tadi? Oh iya, sama, 2/5. Nah, untuk soal yang kedua tadi 3 tan 3x per 4x, ini kan kalau cara cepatnya berarti 3/4 sama dengan A per B. Nah, coba kita lihat betul nggak hasilnya tadi yang secara manual ya. Oke, sama ya, sama. Nah, coba lagi. Jadi ingat, kita tinggal kalau cara cepatnya kita tinggal ambil koefisiennya saja ya. Kemudian kalau yang ini gimana kalau dua trigonnya? Ya, tetap begitu. Tetap kita ambil nilai koefisiennya saja, berarti ini 2/8 atau 1/4. Ini lupa tadi ya, saya kecilkan jadi 1/4. Oke. Nah, coba kalian latihan, coba kalian kerja ini sin 2x per tan 3x. Coba kalian di rumah coba-coba latihan gimana menyelesaikan soal ini dengan cara teorema dasar dan dengan teorema pengembangan yang menggunakan cara cepat ya. Oke ya. Oke. Assalamualaikum.